يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu manfaat mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Manfaat bersaudara dengan muslim yang lain. Ya, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu itu saudara muslim yang lain. Yang namanya saudara itu saling membantu, saling menolong, saling melindungi, saling mengayomi, saling memberikan manfaat. Baru itu namanya saudara. Saudara itu enggak pitungan, enggak berhitung satu dengan yang lain. Kalau masih banyak hitung-hitungan, maka itu belum dikatakan bersaudara. Seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW ketika sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat yang asli kota Madinah. Sampai-sampai itu ya, begitu jadi saudaranya, itu ngomong ke saudaranya, padahal bukan nasab. Ya bukan nasab, beda wilayah, satu Mekah, satu Madinah. Kalau bahasa kasar kita beda suku. Ya beda suku. Bahasanya pun bahasa Mekah dan Madinah itu ya, dialeknya saat itu macam-macam ya, macam-macam. Adat istiadatnya ya beda orang Mekah sama orang Madinah. Tapi begitu dipersaudarakan, kalimat yang muncul adalah saya punya 4 kebun, 2 hadiah buat kamu, sisanya buat saya. Pertanyaan saya ini, kita sanggup enggak nyampe derajat itu? Belum. Ya. Nah, yang lebih luar biasa lagi, ini angel ya, jangan ditiru. Ini adegan berbahaya hanya untuk profesional only. Saya punya kata sahabat tersebut, saya punya istri 4, pilih 2 yang kamu suka, nanti akan saya berikan buat kamu. Saya mau nanya ini, kira-kira kalau jenengan dalam posisi seperti itu sanggup ngomong begitu? Yang lebih tidak sanggup istrinya, lalu mau semua aku ki sopo? Kan begitu. Tapi ternyata istri-istrinya sahabat juga sami'na wa ta'na, dulur itu. Ini tingkat yang luar biasa. Nah karena untuk mencapai tingkatan yang semacam itu gak mudah. Dan bisa dikatakan manusia-manusianya sudah langka. Ya, manusianya langka, susah ditemukan yang semacam itu. Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir itu salah satu wirid hariannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
120.000 kali. Udah jangan dipikir kok iso piye gitu ya. Itu salah satu wirid hariannya. Beliau mengatakan untuk orang di akhir zaman, nah kita ini termasuk akhir zaman atau enggak akhir zaman nih? Ya, walaupun kiamatnya kapan tidak ada yang tahu, tapi kita yang hidup saat ini disebut hidup di akhir zaman. Ujungnya nih tinggal nunggu kiamat. Nah untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman semacam kita, maka bentuk persaudaraan di jalan Allah, bentuk persaudaraan di jalan Allah yang paling banyak manfaatnya, ya yang paling banyak manfaatnya adalah mendoakan saudaramu tanpa dia tahu. Contoh, kok saudara kita ini melakukan perjalanan dari Solo menuju misalnya ya, dari Solo menuju Surabaya. Dari Solo menuju Surabaya. Dia pamit, saya ke Surabaya dulu ya. Kita jawab, iya. Pergi dia. Nah waktu dia pergi kita angkat tangan. Ya Allah tolong selamatkan dia. Ya Allah tolong lindungi dia. Ya Allah tolong jauhkan dia dari mara bahaya. Ya Allah tolong beri dia rezeki yang berlimpah. Ya Allah beri dia rezeki yang barokah. Nah, ini paling sedikit yang bisa dilakukan seorang saudara muslim kepada saudara muslim yang lain. Dan ini yang paling manfaat untuk akhir zaman. Pertanyaan saya, kalau ngedum duit angel ya, 50% hartaku ambil buat kamu, kan gak mudah itu. Jarang orang mampu, 10%-nya jarang orang mampu. Lah kalau mendoakan semacam ini kira-kira semua orang bisa enggak? Seharusnya bisa. Ya, seharusnya bisa karena enggak butuh modal. Modalnya alambeu. Cuman lambe, lidah. Enggak ada modal yang lain. Enggak kehilangan apa-apa. Enggak kehilangan apa-apa. Ini yang paling mudah kita lakukan untuk saudara muslim kita, dan ini yang paling manfaat. Kenapa? Karena doa yang semacam ini langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa diterima oleh Allah Ta'ala? Karena munculnya dari hati yang sayang. Oh dia sayang nih sama saudaranya. Oh dia enggak butuh apa-apa ini. Dia enggak minta apa-apa. Oh saudaranya enggak ngerti kok. Ya enggak perlu saudaranya tahu. Maka doa yang semacam ini langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah plus-plusnya, tambahannya itu apa? Yang berdoa juga dapat yang sama. Karena begitu kita mendoakan saudara kita dengan doa semacam itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, malaikat selain mengamini, malaikatnya mengucapkan walaka mithluh. Ya amin walaka mithluh. Amin, terkabul doamu dan kamu dapat yang sama. Dan kamu dapat yang sama. Makanya suatu ketika Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir yang tadi memberikan nasihat kepada kita, manfaat yang paling banyak yang bisa kita lakukan di akhir zaman kepada muslim yang lain adalah dengan mendoakannya tanpa pengetahuannya. Beliau pernah didatangi seseorang yang nanya, Habib, saya mau nanya, Ismullahil A'zam itu apa? Banyak orang itu nanya Ismullahil A'zam. Kalau bahasa modernnya gimana ya? Ismullahil A'zam itu suatu kalimat, ya kalimat yang kalau dibaca minta apapun dikasih sama Allah. Kalimat sakti ya. Kalau diucapkan kayak password gitu ya. Kata ajaib, magic word gitu. Ya kata ajaib, kalimat ajaib. Kalau ngomong itu minta apapun pasti dituruti sama Allah, dikasih. Karena ini Allah yang ngasih kalimatnya. Kamu kalau baca ini, setelah baca ini minta apapun aku kasih. Maka semua orang yang paham nyari itu. Apa ini? Ismullahil A'zam. Apa itu? Ismullahil A'zam. Nah datang seseorang nanya kepada Habib Abdullah bin Husin bin Thahir rahimahullah. Apa Ismullahil A'zam?
Maka dijawab, kamu nggak usah cari Ismullahil A'zam. Karena itu nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Nah, ada yang lebih mudah, tapi kualitasnya nggak kalah gitu. Kayak ada orang kan mungkin nyari mobil ya, saya mau cari mobil yang semacam ini, speknya begini, speknya tinggi. Dijawab sama yang paham itu, wah kalau untuk itu harganya terlampau mahal, nanti duitmu kehilangan banyak duit kamu ya. Dan pesannya agak lama, ya pesannya agak lama, ini pre-order ini. Harus inden dulu, mungkin 2-3 tahun baru datang mobilnya, kelamaan. Saya kasih mobil yang mereknya berbeda, ya harganya jauh lebih murah, tapi kualitasnya tidak kalah. Pertanyaan saya, mau atau enggak mau kalau ada yang semacam itu? Mau ya? Dan langsung bisa kamu dapatkan saat ini juga. Enggak perlu inden 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, enggak perlu. Tentunya orang yang mau menggunakan akalnya, ya, mau berpikir, dia akan mengatakan, oh mau lebih murah, barang selalu tersedia, kualitas tidak kalah. Maka saat itu nanya, apa yang semacam Ismullahil A'zam? Kalau dibaca, minta apapun dikasih. Beliau mengatakan rahimahullah, kamu kalau butuh apa-apa, minta sama Allah dengan cara kamu doakan saya tanpa saya tahu. Jadi misal begini, kamu kok pengen punya rumah, kamu doakan saya dapat rumah. Ya Allah, beri Habib ini rumah. Ya Allah, beri Syekh ini rumah. Ya Allah, beri Ustadz ini rumah. Tapi jangan pernah ngomong sama saya. Simpan saja itu antara kamu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis disebutkan, doaul mu'min li akhihi bi dhahril ghaib mustajab atau kama qala sallallahu. Doanya seorang mukmin untuk saudaranya bi dhahril ghaib tanpa sepengetahuannya mustajab, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada malaikat yang mengatakan walaka mithluh, kamu dapat yang sama. Jadi kalau kamu misalnya mendoakan saya, kata beliau Habib Abdullah bin Simin Thohir, dengan sesuatu saya enggak tahu, nanti malaikat ngomong amin walaka mithluh, kamu dapat yang sama. Nah, doamu itu masih tanda tanya. Kalau kamu ada makanan yang haram di tubuhmu, doanya gantung di langit. Ya, kalau doanya itu enggak khusyuk, ya doanya gantung di langit. Doamu untuk saya masih gantung di langit, bisa jadi tanda tanya. Tapi doanya malaikat buat kamu enggak gantung di langit. Walaka mithluh, kamu dapat yang sama. Doanya malaikat inilah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkat kamu mendoakan orang lain tanpa dia tahu, justru kamu dapat doanya malaikat yang pasti terkabul. Nah, carilah doanya malaikat. Nah, sekarang ini banyak orang ngalor ngidul ngetan ngulon cari ya biar hajatnya kabul. Padahal gampang tuh sebetulnya. Ya, paket hemat. Ya, paket hemat, tinggal angkat tangan habis sholat atau mungkin keheningan malam. Di waktu-waktu mustajab ya, di waktu sahur ada orang tahu, angkat tangan. Ya angkat tangan. Allahumma. Misal nih yang di sini doakan Ustaz Iis. Misal pengen nikah kan, ada kan di sini? Jombloan yang belum nikah ada ini? Coba angkat tangan yang belum nikah. Wah langsung. Nah ini yang belum nikah ini misal, kok lihat Ustaz Iis belum nikah, berarti nasibnya sama enggak ini? Sama ya. Padahal beliau ini Masya Allah ahli sholawat. Disuruh ngajar tetap sholawat. Ustaz ngajar. Dari sebelum jam 9 disuruh ngajar, yang keluar sholawat terus. Karena memang ahli sholawat. Sampai muncul perintah demi perintah. Baru sholawat dihentikan. Mulai ngajar. Oh hidupnya baca wirid di Majelis Ar-Raudhah. Oh azan, oh qomat. Berarti kan tanda-tanda.
Ya, kesolehan sudah tampak, tanda loh ya. Kalau hakikat ya insya Allah gitu kan ya. Kita harus husnudzon, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini layak, ini saya doakan nih. Wah, angkat tangan. Ya Allah, beri Ustadz istri yang solihah. Loh ini nanti malam. Amin. Ya, sambil kamu bayangkan ya, mintakan untuk beliau sesuai dengan spek yang kamu harapkan. Yang hidungnya modelnya begini. Wah. Ya. Yang modelnya begini. Doamu buat Ustadz Iis belum tentu diterima karena untuk doa banyak persyaratan. Tapi malaikat karena lihat kamu seneng ya, malaikat itu seneng ya, malaikat seneng lihat kamu mau mendoakan Ustadz Iis. Lah Ustadz Iis belum bangun mungkin gak doa sama sekali kan begitu ya. Lo kamu kok malam-malam doakan gak ada orang tahu. Malaikatnya ngomong, yo, kowe entuk sing padha. Ya, tak doain kamu dapat yang sama. Udah, kamu dapat yang sama. Doanya malaikat buat kamu yang doa tadi, itu yang terkabul. Jadi gampang enggak ini kalau mau hajatnya kabul? Tinggal cari mangsa. Cari korban untuk didoakan ya. Ya, korban untuk doakan. Siapa nih sasarannya yang kalau saya doakan tuh malaikat aminnya lebih banter. Karena malaikat senang. Ya, kalau ada mukmin didoakan itu malaikat senang. Semakin ya ini yang agak berat ya. Semakin kamu benci orangnya, semakin kabul doa malaikat. Kok yang delalah kamu punya tetangga itu utang sama kamu 5 tahun tidak bayar. Padahal kamu lagi butuh duit banyak. Jangan kamu doakan tetangga atau temanmu atau sahabatmu tadi dengan doa, ya Allah semoga dia cepat mati. Malaikat ngomong, walaka mithluh. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri, kamu juga dapat yang sama. Jangan. Nah, terus doakan bagaimana? Lah kalau dia meninggal dunia kan utang enggak kebayar tuh ya? Enggak kebayar. Biar kebayar, dia harus kaya raya. Biar kebayar dia harus sadar. Biar kebayar dia harus jadi orang dermawan. Wah, angkat tangan. Ya Allah, jadikan fulan wati protes ya. Wong iki nglarakno Allahumma jadikan fulan sugih. Istri di sebelah kaget. Mas, kowe cek ngimpi apa? Sadar gitu ya. Dia yang mengambil harta kita enggak. Dia yang Bu, meneng saya Bu. Ojo kakean komentar. Nanti malaikat berhenti mendoakan kita. Penjelasan nanti pagi habis ngopi ya. Sekarang saya mau ritual dulu. Allahumma jadikan dia kaya raya. Jadikan hidupnya bahagia. Jadikan dia walimu ya Allah. Saya kaget bojo. Utang ngemplang jadi wali piye to Mas? Komentar, ya komentar. Penjelasan nanti habis sholat subuh, zikir, wirid, ngopi, saya jelaskan. Ternyata habis sholat subuh setel YouTube. Maka segera subscribe sekarang saudara-saudara. Ya, setelkan YouTube. Tonton ini loh maksudnya begini loh. Kilo saya ngajari, Pak Novel saya ngajari. Wah, Masya Allah. Wah, angkat tangan lagi. Allahumma. Malaikat ngomong walaka mithluh. Kue dadi wali, kue sugih, kue lomo. Enak atau enggak enak? Enak. Itu ketika rampung donga lega. Lega. Karena rasa mangkel sebel itu akan hilang. Istiqomah tiap hari. Nah temennya kok nanya, bisnismu sekarang kok meroket. Doakan yang lain tanpa dia tahu. Ya tanpa dia tahu. Kita doakan yang bersangkutan itu nanti akan berubah juga hidupnya jadi baik. Ya, sebelum yang bersangkutan jadi baik, kitanya sudah baik. Hati kita jadi baik karena semakin cinta sama orang lain. Hati kita jadi baik karena nggak musuhin orang lain. Hati kita jadi baik karena kita semakin banyak rasa peduli kepada orang lain. Ini manfaat terbesar di akhir zaman
yang paling mudah ya digapai dalam persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara biasakan mendoakan orang lain. Wah, jangan orang lain dulu deh, kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, tanpa sepengetahuannya. Nanti kalau kita ingat-ingat, iya kelihatannya itu Pak D itu semenjak saya lahir belum pernah tak doakan. Ya belum pernah doakan Pak D-nya, apalagi Pak D-nya rada nyebelin gitu. Pak D sugih tapi sekaya ngono, kendang mati. Masya Allah, ini sadis itu ya. Kalimat verbal yang kasarnya luar biasa. Mungkin ya rada sebel mbek Pak D nih. Ya dia hidupnya susah, gak pernah dimodali. Yang ada itu dipaidu terus ponaan siji sing orang genak ya awakmu tok. Wow. Itu kira-kira dengar gitu hati panas atau meletup-letup itu? Bukan lagi panas, bisa meledak hatinya. Pegel dia sama Pak D-nya. Mau doakan berat. Nah kalau punya Pak D model begini itu modal. Ya itu modal. Untuk hajat kita kok kabul. Wah kecekel lagi Pak D sasarannya. Angkat tangan Allahumma. Wah, sebutkan Pak D. Moga-moga tua umur malaikat walakamitro. Bekerja itu. Ya, hurumusnya Allah Ta'ala ini bekerja. Cara semacam ini diajarkan para wali kepada murid-muridnya. Para wali ngajarin pada murid-muridnya. Dan ini yang harusnya kita lakukan di akhir zaman. Banyak mendoakan orang lain. Tanpa dia tahu. Jangan setelah 5 hari kemudian kok temanmu hidupnya meroket terus mbok kandhani. Dul ngerti ra kowe? Apa? Kuwi berkat dongaku. Kalau tak dongakno ya gak maju awakmu. Wah, padahal ini udah kita juga sudah mau naik, turun lagi. Turun lagi. Jangan simpen. Jangan ada orang lain tahu, diam saja. Bahkan yang di samping kita, pasangan hidup jangan tak tahu. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jangan besoknya ngomong gini, Mas, ya, dah jangan khawatir. Insya Allah hidupmu akan membaik. Kenapa? Wes, tidak usah saya jelaskan. Saya sudah doakan khusus buat kamu. Podo wae. Sama saja. Itu namanya memberitahu. Gak usah dikasih tahu. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lakukan, rohani kita jadi sehat. Ya, rohani kita jadi sehat. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang manfaat persaudaraan antara muslim dengan muslim yang lain. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah konflik di tengah saudara kalian. Hendaklah kalian bertakwa agar kalian mendapatkan rahmat. Rasulullah SAW dikala hijrah, beliau mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Yang namanya saudara, kita harus saling menolong, saling membantu, saling mengayomi, saling memberikan manfaat. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir mengatakan, untuk kita, orang yang hidup di akhir zaman, bentuk persaudaraan di jalan Allah yang paling banyak manfaatnya adalah mendoakan saudaramu tanpa dia tahu. Misal, mendoakannya ketika punya hajat,
mendoakan kebaikan ketika di dalam perjalanan, mendoakannya agar diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Ini cara yang paling mudah dan banyak manfaatnya untuk kita amalkan di akhir zaman ini. Doa seperti itu langsung diterima oleh Allah Ta'ala karena munculnya dari hati yang sayang pada saudaranya. Dan orang yang berdoa akan mendapat hal yang serupa karena doanya diamini malaikat serta malaikat berkata walaka misluh, kamu juga dapat yang sama. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir juga mengatakan bahwa mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuannya itu tidak kalah kualitasnya, tidak kalah manjurnya dengan Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam adalah kalimat yang ketika dibaca, minta apapun dikasih sama Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya adalah doa mustajabah. Serta ada malaikat yang berkata amin dan kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau dirimu punya hajat dan ingin cepat dikabulkan, maka doakan saudaramu tanpa sepengetahuannya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabul, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.